Artinya Tuhan Anda punya kartu keluarga sekiranya sudah ada dukcapil pada saat itu. Ketika sepupu Tuhan adalah Tuhan, maka otomatis sepupunya juga Tuhan, tantenya juga Tuhan, ibunya juga Tuhan, pamannya juga Tuhan. Nah, permasalahannya sekarang adalah apakah Tuhan itu manusia? Apakah Tuhan itu bersilsilah? Tidak. Tapi kenapa Yesus dianggap Tuhan yang bersilsilah? Sementara keluarganya juga adalah rumpun keluarga Tuhan. Artinya, secara akal sehat, Anda telah menuhankan Tuhan palsu, kan gitu, Bang? Makanya saya katakan, ada agama yang suka berpalsuria. Tuhan kan sudah ada sebelum Yesus diciptakan, sebelum Yesus diadakan di bumi, Tuhan sudah ada lebih dulu. Nah, dengan lahirnya Katolik melantik Yesus menjadi Tuhan juga, berarti antara dua Tuhan ini ada yang asli, ada yang palsu. Apakah Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Katolik? Karena tidak mungkin dua-duanya Tuhan. Kan gitu, Bang. Terus? Ya itu dia adanya. Dan Anda merasa nyaman kan dengan Katolik ini? Saya nyaman, Bang. Terus terang aja nyaman. Nah itu dia, itulah yang aku maksud. Adanya orang yang nyaman hidup di dalam agama yang mengajarkan kepalsuan. Gitu. Anda nyaman, nah, itulah yang aku bilang. Suka berarti dengan karena ajarannya menurut saya memang suka aja saya. Apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Isa itu memang menurut saya baik, karena dia juga mengajarkan cinta kasih baik ke semua. Iya. Kalau mengajarkan cinta kasih kan itu cinta yang harus asli, Bang. Bukan cinta kasih yang palsu, kan gitu. Harus maksudnya, yang asli. Kasih yang palsu gimana? Ketika Anda mengajarkan orang untuk mengenal Yesus, khususnya anak-anak istri Anda menyembah kepada Yesus, kan Anda telah menjerumuskan anak sendiri menyembah kepada Tuhan palsu, kan gitu. Oh bukan, anak istri saya Muslim, anak saya Muslim semua. Nah, alhamdulillah kalau gitu, bersyukur mereka tidak ikut sama bapaknya, kan gitu. Yang namanya agama menurut kami ya, menurut saya istilahnya itu ya memang haknya masing-masing. Dan kami rukun-rukun aja sampai 30 tahun. Karena saya juga gede-gede kan gitu. Karena bagi kami kenyamanan hati itu kan ya menurut kami ya itu ukurannya kan masing-masing. Sehingga apa yang kami pahami, apa yang kami pelajari, apa yang kami anut itu yang sesuai hati kami masing-masing, dan no problem, tidak ada masalah kami. Ya kan nanti masalah itu muncul setelah kematian, Bang. Di dunia, di dunia ini. Mati, oh enggak dong, kan pembalasan dari kehidupan di bumi ini kan setelah kematian toh. Anda kalau makanya kok bisa cerita masalah kematian pernah mati? Loh, Anda juga bercerita tentang hal-hal yang akan datang dalam agama Anda. Apakah Anda juga sudah mengalami hal-hal yang akan datang? Bukan yang akan datang. Hari ini saya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan Yesus kepada Anda? Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Banyak sekali menurut catatan para rasul. Oh, kirain Yesus yang ngajarin. Enggak, maksudnya gini, semua kan dicatat oleh mereka menjadi kumpulan. Oh gitu. Yesus memberikan legitimasi. Yesus memberikan legitimasi kepada mereka. Itu kan ya menurut kesaksian mereka. Ya, mereka yang bersaksi. Yesus ada enggak memberikan kesaksian tentang mereka? Yesus memberikan kesaksian kepada mereka. Iya, kepada pengarang kitab Anda. Ya banyak, justru itu coba mereka. Yesus di mana coba memberikan kesaksian tentang Lukas, buku Lukas atau penulisnya Lukas? Wah banyak Bang, aku nggak hafal Bang. Satu aja kalau ada. Kalau ada saya beli. Nggak ada saya orang nggak pernah belajar agama, cuman saya seneng aja, nyaman gitu. Pantasan, pantas aja. Jadi
terus terang aja saya nikah enggak Muslim. Kirain Maaf loh. kirain tadi paham agama ternyata Oh, enggak paham. habis. Oh, ya sudah. Enggak Nah, paham. kalau Cuma gitu. makanya aku dinaikin ini kan seneng. Artinya bisa Kirain tadi orang punya otak, saya diskusi. Ternyata diskusi dengan biawak. Nah, kalau Anda tidak punya otak untuk bertuhan, Anda tuhankan sendal jepit Anda juga bisa. Tapi kebenarannya kan nanti bisa dirasakan setelah kematian. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Ini pendeta ini. Saudara pendeta. Pendeta, Bang. Pandita Begu, bukan pendeta. Apa, Pandita apa Begu. artinya? Artinya apa itu? Begu itu tak setan. Apa? Apa bego apa, Bang? Setan. 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 Artinya begu itu setan. Oh, gitu. Kalau pandita, Nah, pandita itu ya cuman lah sejenis penceramah gitu Bang. oh, Tapi ini khusus atau penceramah Protestan? untuk setan. Iya. Kalau Agama agama kita HBP. HBB. Jadi Anda menganggap HBB, jemaat-jemaat di gereja, iya. Jadi Anda menganggap yang di gereja itu setan semua? Tidak Bang. Yang kita anggap itu sekarang ini yang setan ini yang kebanyakan di apa ini Bang, di yang buka komal-komal. Soalnya udah terlalu kali ku tengok kayak Bang Juma, Edis, semualah pemain apa apologet kita Iya, iya. tak menuju apa, Cobalah ceramahin saya. Coba ceramahin saya dulu. Saya mau dengar isi ceramahnya apa muatan. penceramah Bang. Itu Tadi katanya Apa itu penceramah sebagai- setan. iya khusus setan. Ya, Anda menganggap saya setan. Coba ceramah saya mau dengar. Bilang kan Abang bukan setan, aku bilang Bang. Tuh, tadi katanya seperti Bang Suma, seperti Edis, kan gitu. Soalnya kadang-kadang Bang Juma kan kesurupan juga, kesurupan ku tengok kayak ada setan di sana gitu. Jadi Iya. mau pasti setan-setan yang di sampingnya gitu, kayak yang penontonnya gitu kan banyak. Oke, kita masuk ke tema Jadi kalau gitu, Bang. Agama yang suka kepada kepalsuan. Agama yang suka kepada kepalsuan. Maksudnya agama yang suka, maksudnya Kristen gitu Bang. Salah satunya, kalau saya melihat polanya dari akarnya, iya. Kalau itu tergantung Bang, mau Kristen mau Muslim ya. Kalau kadang-kadang semua sama Bang, ku tengok ada yang pakai KTP aja, KTP aja. Enggak. Ini bukan kita tidak berbicara oknum, kita Memang bicara KTP agama. aja ya sekarang ini. Kita tidak bicara oknum. Iya. Kita bicara agamanya, lembaganya yang kita bahas. Coba Bang, kasih tahu Bang Contoh. di mana yang Yang mana yang asli? Taurat yang dipegang oleh Yahudi atau yang dipegang oleh Kristen? yang mana yang asli ya Bang ya? Kalau yang asli kurasa nggak ada lagi Bang. Ya, berarti Anda mengatakan palsu kan? Makasih. Berarti yang Sudah terjawab. Berarti Anda sudah sadar tema ini mengarah ke agama Anda. Kan Anda mengatakan sudah tak ada yang asli. Tak ada yang asli berarti Anda memegang Taurat palsu kan gitu. Sudah terjawab satu, itu bukti. Nah, sekarang yang kedua.
Mana Tuhan yang asli? Mana Tuhan yang asli? Yang disembah orang Yahudi atau yang disembah oleh orang Kristen? Tuhan yang mana, Bang? Nah, Soalnya Tuhan bingung ini kan? banyak. Bingung. Bingung. Antara Yahudi aja dulu dengan orang Kristen. Mana yang asli? Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Kristen? Orang Kristen, Bang. Soalnya itu asli itu, Bang. Siapa di situ? Menurut Yang menurut asli di ceritanya. situ Tuhan yang mana? Ya. Yang asli di situ yang mana? Allah Bapa. Berarti Yesus palsu, kena lagi kan? Kena lagi. Udah dua nih, udah dua. Tuhan itu kan Udah dua, Bang. Udah dua, Bang. Udah dua. Udah dua. Yang ketiga. Yang mana perintah Tuhan langsung ibadah hari Sabtu atau ibadah hari Minggu? aku bukan orang kita, Bang. Orang mau bukan orang enggak. Yang mana ya? Yang tahuku hari Minggu lah, Bang. Orang Ya, ke gereja hari kan Minggu hari ibadahnya. Minggu. Yesus ibadah hari Iyalah. Sabat, hari Sabtu. Coba Bang, kasih tahu, Bang. Nah, jadi Gimana Yesus itu kalau kita lihat dia selalu beribadah hari Sabtu. Ada yang ingat nggak dalilnya, teman-teman? Dalilnya di tempat kelahirannya pada hari Sabat. Pada hari Sabat Yesus ibadah pada hari Minggu. Contoh misalnya gini, kita lihat dalam Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabat. Artinya ketika kita menguduskan hari Sabat, hari ketujuh, berarti Yesus ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Kenapa hari Minggu? Ya Kristen karena ada juga yang ibadah hari Sabtu, Bang. Nah, mana yang asli? Ada juga. Mana yang asli, Bang? Sabtu atau Kalau- Minggu? Iya, kalau untukku ya sekarang ini ya, Bang, ya hari Minggu lah. Oke, berarti yang Sabtu tadi palsu kan? Kena lagi 3-0. Berarti Kristen ada yang palsu, yaitu ibadah hari Sabtu. Oke. Yang keempat? Yang palsu. Iya. Ibaratnya, Bang, Iya. kan sama nih itu, Bang. Yang kita keempat, tuju sedang Kristen sama Islam itu abang adik, saya rasa gitulah kisahnya. yang keempat, yang diperintahkan oleh Tuhan, yang dipraktekkan kemudian oleh Yahudi dan Kristen, mana yang kemudian dicontohkan berdasarkan dengan ajaran Yesus? Masuk ke sinagoge atau masuk ke gereja? Sinagoge apa ini sinagoge ini, Bang? Aku kurang tahu ini, Bang. Cemana lah, Bang? Aku Bait setan yang suci, bait suci, tempat ibadahnya orang Yahudi. enggak tahu juga aku ini, Bang. Yang pasti gereja itu kan sekumpulan organisasi juga itu, Bang. Iya. Yesus ibadahnya di rumah ibadah orang Yahudi atau rumah ibadahnya orang Kristen? Yesusnya. Di rumah siapa saya bilangnya, Bang? Jadi, soalnya dia di rumah ibadah Yahudi lah, orang dia yang Oke. Oke. Berarti udah ketahuan, udah terjawab, Abang, agama yang suka kepalsuan. Dengan sederhana Anda sudah membuktikan itu. Ada lagi, Bang, yang ingin disampaikan? Tapi kan semua gini, Bang, ajaran Kristen itu bermacam-macam. Jadi kadang cemala ya, kayak HKBP itu ada yang Pantai Costa, ada yang ajarannya beda-beda, Bang, tapi tujuannya sama. Allah Bapa. Iya, iya. Oke, Yesus nggak laku berarti. Padahal Yesus sudah dibuat menjadi Tuhan loh, oleh Tuhan Bapa. Tuhan Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan. Nggak laku dia. Oke, ada lagi, Bang?
Nah, gitu aja lah bang, kurang tahu aku komentar ini bang. Oke, makasih saudaraku. Iya, iya, iya. Bang. Oke, thank you. Nama angker banget namanya ini, Bang. Serem juga namanya. Halo, semangat malam. Bukan semangat malam, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Perbaiki dulu rambutku, Bang. Oke. Mantap. Udah Rambutnya siap-siap cakep. sedekah, Bang? Dah, Yo. siap. Oh, udah siap-siap sedekah? Sedekah? Udah siap. Bunga Ya, mawar? udah siap. Ya. Kita kalau berdialog kita, Bang, artinya harus bunga mawarnya harus mencapai dong 1,1 K. Ini Apa yang ada harus tema. kita bahas? Tuh, agama yang suka dengan kepalsuan. Kalau agama Kristen itu, kalau saya pelajari dan saya yakini bahwa itu adalah tidak suka dengan kepalsuan, Bang. Itu ditolak habis itu, Bang. Ajaran Bagus. palsu itu ditolak juga, Bang. Yang artinya nabi-nabi palsu juga itu harus tidak dimasukkan itu dalam kategori bagi orang Kristen lah. Yang artinya itu ada semuanya itu menolaknya kan gitulah. Nggak bisa, Bang. Oke. Artinya kepalsuan itu tidak ada bagi agama Kristen kalau menurut saya, Bang. Oke. Bung, kalau ada manusia dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan, apakah itu Tuhan asli? Kayak Musa dibuat menjadi Tuhan untuk Firaun. Apakah Musa Tuhan asli? Kalau Musa tidak, itu manusia biasa itu. Musa itu Tapi manusia dia biasa. dibuat, tapi Tuhan membuatnya menjadi Tuhan bagi Firaun. Kejadian 7 nomor 1. Kalau itu yang jelasnya, Bang, baru bisa kita katakan sebagai utusan, sebagai perantara daripada Tuhan Allah itu, sebagai nabi. Itulah kalau Tapi memang itu, Musa itu. Namun tapi Hah? dibuat menjadi Tuhan. Tuhan Bapa membuat Musa menjadi Tuhan untuk Firaun. Apakah Musa Tuhan asli? Kalau dalam ajaran agama Kristen itu tidak ada, Bang. Yang artinya tidak ada seperti itu teologisnya tentang bahwa itu adalah mengarah kepada Tuhan, itu Musa itu tidak ada. Dia adalah manusia biasa. Dia dilahirkan Dalilnya juga dari dibaca dong. Dalilnya kan jelas tuh. Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun. Coba dibaca. Nah, saya kembalikan ke saudara. Apakah menurut saudara Kejadian 7 nomor 1. Apakah menurut saudara Musa itu setelah dibuat menjadi Elohim adalah benar-benar Elohim atau Elohim palsu? Kejadian 7 ayat berapa? 1. 1 ya. Kejadian 7 ayat 1 berisi perintah Tuhan kepada Nuhnya, Bang. Jangan kau bilang Musa. Beda Nuh, beda Musa ya. Hah? Kejadian atau keluaran? Enggak paham juga. Ini kejadian yang saya ambil. Kejadian 7 ayat 1 berisi perintah Tuhan kepada Nuh. Berarti sebagai seorang pendeta Anda nggak paham dalil itu. Begitu Musa diutus, Tunggu Musa sebentar. diutus itu di Kejadian atau di Keluaran? Wah, parah ini. Tadi abang yang bilang kejadian 7 ayat 1. Tapi ada yang ngetik di bawah, abang ini kepala sekolah, abang ini sekolah agama. Gimana sih abang ini? Tapi katanya
kepala sekolah-sekolah agama Kristen. Jadi abang tadi yang membuat apanya bukti datanya bahwa di kejadian ini saya buka ternyata tentang Jadi memang ada juga seperti itu yang artinya mengarah kepada apa tadi yang artinya firman Tuhan tadi kepada Musa tadi bahwa ya Musa itu dianggap ya Firaun kan gitu, Firaun itu yang artinya menjadi Tuhan bagi dia. Ya itu perantara aja, dia itu perantara sebagai perantara. Nah, Jadi Musa di situ raja. sebagai Elohim asli atau Elohim palsu? Dan bukan sebagai Elohim asli dia itu, yang artinya dia penyambung lidah kepada berarti dia Firaun. berarti dia Penyambung Elohim lidah. palsu. Berarti ketika dikatakan di Keluaran 7 itu berarti dia Elohim palsu kan? Keluaran palsu. 7-nya atau kejadian 7? Abangku ini pendeta, kepala sekolah. Ketika Musa diutus oleh Elohim menjadi Elohim kepada Firaun, harusnya sudah di luar kepala gitu loh. Masa masih buka Dengarkan. komputer? Dengarkan, Keluaran Ya. 7 ayat 1-nya aslinya. Seperti Ya. ini bahasa, mencatat momen saat Tuhan berfirman kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ya, Artinya pertanyaan. karena dia itu hanyalah dipakai Tuhan menjadi sebuah alat ya, sebuah alat untuk penyampai firman Tuhan kepada Firaun itu sendiri. Sekarang Biar pertanyaannya muncul biar abangku. kapok Firaun itu, seperti itu. Aku mengangkat engkau menjadi Elohim, menjadi Allah bagi Fir'aun. Dia kan Allah bagi Fir'aun. Kalau Pertanyaan. Tuhan sendiri yang mengatakan seperti itu kepada Musa, itu tidak jadi masalah. Berarti Yang Musa, artinya- pertanyaannya, berarti Musa Elohim asli, Tuhan asli atau palsu? Ya, boleh kita katakan bukan palsu, yang artinya itu firman Tuhan yang menyampaikan kepada dia, bukan mengada-ngada dia kan gitu. Berarti Musa juga Elohim. Berarti Musa juga Tuhan. Bukan Iya. Tuhan dia. Itu jelas seorang nabi. Iya, Dia adalah tadi kan sebagai dalilnya. penyambung lidah Allah. Dalilnya, aku mengangkat engkau menjadi Tuhan bagi Firaun. Bagi Firaun, bukan bagi saya tidak, bagi Firaunnya. Bagi orang Kristen Baik, saya kasih tidak. data. Saya kasih data. Bagi orang yang melawannya, melawan Oke, kehendak Tuhan. saya kasih Baru. data. Saya kasih data. Khotbah Petrus di KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu, yang kumaksud dengan pasti yang kumaksud bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi yang menyalib Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus ini Tuhan asli atau palsu? Garuk kepala. Kalau Yesus itu adalah anak Allah asli, anak Allah ya. Dan dia juga Abang ini lucu. Musa bukan asli. Yesus asli. asli. Nggak ada komen lagi bang, no comment gitu. Asli. No comment. Berarti Asli. Tuhan Anda ada berapa? Ada satu bang. Yang asli yang mana? Bapak atau Yesus? Apa? Yang asli yang mana? Bapak atau anak? Kedua-duanya asli itu bang. Jangkrik. Tadi tuh hanya satu, sekarang dua-duanya. Masuk orang generasi hancur sudah. Aduh, Tertawa lah si puasnya bang, tertawa si puasnya karena kita ini bercanda-canda. Gitu. Saya bercanda dengan abang kayak Anda. Bukan artinya menjadi doktrin bagi kami ini nantinya enggak.
Dua-duanya bangga asli, dengan Bang. Abang. Dua-duanya asli. Hah? Dua-duanya asli. Tuhan asli. Ini kan bukan doktrin asli, kita bahas berdua ya kan Bang. Kalau memang ini menjadi doktrin asli nantinya, ya ini salah pula Bang. Karena Abang pun enggak yang artinya bukan teman saya seiman seperti itu Bang. Iya, maksudnya Anda nggak bisa bodohin saya. Kalau sesama seiman Anda bisa saling membodohi, itu kan maksudnya. Bukan. Kalau iman kami pun itu tidak sembarangan Bang. Artinya kita menyampaikan tentang firman Tuhan itu. Itu Bang. Jadi yang mana yang asli nih? Bapak atau anak? Masalah keaslian jangan cari-cari Bang. Yang artinya keyakinanmu. Keyakinanmu. Ini keyakinanmu yang masalah generasi apakah hancur kalau saya pandang kau abang itu ilah-ilah lain gitu, itu kalau pandangan saya bagi abang ilah lain yang kalian sembah, yang artinya bukan Tuhan Allah yang asli itu. Kalau saya pandang orang abang ilah lain gitu Bang. Karena banyak menjadi datu-datu atau menjadi, cobalah perhatikan Bang, ambil air lah gimana kan gitu. Apa? Yang menjadi ilah lain ada padamu Bang, seperti itu Bang. Kalau keyakinan ya. Ya, sebenarnya amanna billah Kristen itu. wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq. Lain lah itu Bang. Yang kau sebut. Kami menyembah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak. Kami tidak membuat Tuhan baru dari Mekah. Anda membuat Tuhan baru orang dari Kristen Yahudi. Juga itu juga. Orang Kristen juga itu juga. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sekarang apakah anak Di mana Maria ini letak perbedaan kita, Bang? Di mana letak perbedaan kita? Letak perbedaan kita adalah Abang tidak menerima kehadiran Sang Juru Selamat itu, anak daripada Tuhan Allah itu. Immanuel itu tidak ada Abang berterima. Baik. Itu, Bang. Sekarang menurut Yesus harus dikenal sebagai yang diutus atau sang pengutus. Menurut Yesus. Kalau Yesus itu lagi adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus harus kita kenal sebagai yang diutus atau yang mengutus. Ya, yang kita percayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup seperti itu. Jangan ketawa Bang, jangan ketawa Bang. Nantinya juga coba Abang dibaca. kalau meninggal dunia akan dihakimi. Coba dibaca. Saya akan masuk neraka. Yohanes 17 nomor 3 coba dibaca. Hah? Yohanes Baca. berapa? 17 nomor 3. Lucu. Bang yang bawa saya nantinya jadi salahnya Bang. Yohanes 17 nomor 3 enggak, kali ini kalau enggak. saya yang membawa Abang jadi benar abangnya nantinya gitu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, betul, tidak salah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus ke dalam dunia lah, ke dalam dunia. Nah, sekarang Yesus dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus? Yang diutus Bang. Kalau bagi Yesus itu bukan hanya itu aja yang menjadi gelar bagi dia. Gelar dia adalah ada juga dia sebagai Tuhan. Jangan kemana-mana, Immanuel juga. dan Kristus juga yang diurapi, gelar yang dimiliki kepada Yesus itu ya bagi-bagi doktrin agama Kristen itu banyak itu yang menjadi gelarnya. Bukan hanya utusan Bang, penyelamat juga. Yang diurapi juga itu tidak maksud kita salahkan Bang. Maksud karena saya agungnya dia kan gitu. Karena agungnya itu kan Anda buat-buat sendiri. Bukan ini kan buat sendiri. Saya berbicara itu ada punya data yaitu yang tertulis di kitab. Coba.
Coba. Di mana datanya hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai apa yang Anda maksud tadi? Sebagai Tuhan. Di mana Satunya. dalilnya? Ya. Di mana? Cari dulu, Dan cari ini dulu. juga yang abang katakan ini, yang artinya Yohanes 17 ayat 3 ini juga itu dia. Yang artinya benar juga yang abang bilang itu. Dia apakah Yesus itu sebagai utusan? Ada sebagai utusan. Tapi Enggak, tadi waktu saya sampaikan dia kepada harus abang. dia harus dikenal sebagai apa? Kita kenal Yesus sebagai apa supaya kita bisa memperoleh hidup kekal itu? Dikenal sebagai utusan kah atau pengutus? Ya kita harus kita kenal dia sebagai utusan. Utusan kalau dalam Utusan. perikop ini. Tapi kalau dalam perikop lain, dia Coba, di mana? Tuhan dan juru selamat, Bang. Oke, baik. Di mana tertulis hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan? Ayo. Banyak itu, Bang. Satu aja. Apa tadi? Ulangi apa? Biar dapat. Di mana Yesus mengaku hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Nah, itu yang berlawanan dengan itu tidak ada, Bang. Tidak ada, Bang. Abang ini kok mencoba jebak saya. Jangan Abang jebak bilang saya. tadi di perikop ini iya dikenal sebagai utusan, di perikop lain dikenal sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Hidup Tunggu kekal dulu, itu Bang. adalah mereka. Nomornya masih stop 39, Bang. Aku Oh, kan iya, salah iya, satu iya. koma, Bang. Itu kan- Iya. Kasih Satu napas koma, buatan teman-teman. biar ada nanti. Teman kita udah ngos-ngosan dia. Napas buatan Iya, dikasih. Oke, lanjut. Jadi, Di mana tadi ada tertulis? juga, Bang, seperti ini, Bang. Kembali, Bang, yang artinya kepernikahan lah, yang artinya ada pernikahan tadi bagaimana aturan-aturan di gereja Kristen itu, aturan tentang pernikahan ada juga tadi bertanya, Bang. Hapus dulu judul yang di atas, maksud saya. Jangan itu arahkan kepada orang Maksudnya Kristen. abang mau menikah lagi maksudnya? Bukan, yang artinya tentang pernikahan orang Kristen itu katanya tidak teratur, kurang aturan. Padahal sangat-sangat sempurna aturannya, Bang. Syarat sahnya apa? Artinya sangat sempurna, ya, lengkap gitu. Kalau punya aturan harus monogami, bukan poligami ya. Oke. Tidak diperbolehkan Boleh itu kalau ajaran Kristen. boleh diminta di mana datanya dalilnya bahwa pendeta atau pastor diberi otoritas oleh Yesus untuk mengkawinkan orang-orang Kristen atau pengikutnya. Tertulis di mana itu, Bang? Oh, itu yang abang masuk juga. Kenapa abang lari ke sana? Ya kan pastor dan pendeta ini tidak memiliki wewenang dari Yesus untuk memimpin jemaat. Ini kembali Gembala ilegal. berdasarkan firman Tuhan juga mereka diangkat, Bang, bukan asal-asalan. Di mana? Yang mengangkat rasul, pendeta. Itu di mana berdasarkan Yesus firman memberikan Tuhan juga, Bang, bukan asal-asalan di mana itu semua. di mana Yesus memberikan perintah untuk mentaati pendeta atau pastor. Oh, Pendeta Gitu ya. pastor ini pemimpin jemaat ilegal, tidak ada ijazah dari Yesus. Itu jabatan dibuat-buat oleh kalian. Nggak ada itu. Yesus mengenal apa itu pendeta, apa itu pastor. Yesus sendiri nggak kenal. Yesus, ya paman, apakah saudara mengenal pendeta? Dek Nara enggak. Kalau pastor enggak juga. Jabatan ilegal itu dibuat-buat sendiri tuh, Bang. kalau Ustadz, Bang, bagaimana, Bang? Kalau Ustadz, Oh, dari mana jelas. itu? Dari Ya mana? ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wah, jelas sekali dalilnya. Kalau Ustadz kan langsung dari Nabi. Halo, semangat malam. Saudara dari agama mana? Kristen, Bang.
Boleh buka kamera silakan. Nggak bisa bang, aku lagi di jalan, nanti kena PL. Oke, nanti kalau sudah tiba di rumah baru naik. Kalau sudah bisa buka kamera, baru naik. Kalau belum bisa, dibawa aja dulu. Ayo bang, di mana legalitas pendeta, pastor dari Yesus? Ada nggak? Ikutlah Ada, kalian Bang. Yes. dengan perkataan-perkataan pendeta dan pastor. Itu tertulis di mana? Bukan itu awalnya Bang. Artinya ini awalnya kembali kepada siapakah yang memilih para pengikut Yesus. Yesus itu sendiri yang memilih para pengikutnya atau para murid-muridnya, bukan Iya. orang Kristen sekarang. Iya, kalau itu bagus ya. Aku pun tahu itu. Ada itu berlatar belakang penjala ikan. Ada itu Ya, iya berlatar tahu. belakang, Itu berlatar itu belakang sebagai pemungut cukai. Iya, Ada itu latar muridnya. belakang sebagai apa namanya? Itu Masih banyak. murid, itu Ada murid. 12 itu Yang murid-muridnya, Bang. saya pertanyakan Inilah ini yang pendeta menjadi- dan Inilah pastor. menjadi generasi penerus ya, yang artinya memilih kembali, yang artinya mereka udah tua, kan wajib mereka pilih lagi, yang artinya melanjutkan pemberitaan Injil pada waktu itu hingga sampai sekarang, sampai ke Tarutung ada juga Bang, namanya adalah yaitu yang memberitakan Injil nyampe ke Tarutung, ke Tapanuli, itu namanya Nomensen Bang, Nomensen. Inilah yang Apa pertama itu? sekali membawa ajaran agama Kristen itu ke Tapanuli, ke orang Batak gitu. Namanya Nomensen. Ada legalitas dari Yesus. Legalitas dari Yesus memang tidak ada sama dia, tapi dari Ya, atasannya atau sebelumnya Tidak dia ada. ada juga. Tidak ada. Bukan asal-asalan dia datang artinya memberitakan Injil. Ada juga legalitasnya, yaitu kembali ke kitab Matius berapa itu Bang, yang artinya untuk amanat agung itu, amanat agung. 28. Itulah sekarang sama kami orang Kristen itu juga nyampe amanat agung itu Bang. Harus memberitakan firman Tuhan, yang artinya mengajar ya, mengajar dan membaptis mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Itu menjadi awal dari ini semua Bang, yang artinya menjadi pemilihan Nah, tentang mana ajarannya? pendetanya, rasulnya tadi. Mana ajarannya untuk menuhankan Yesus? Ajaran Yesusnya mana? Bang ini kok ngeyel itu aja terus melulu Bang. Kan Anda kan amanat agung. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Jadi sekarang diikuti aja dulu itu ya doktrin apa itu Bang, yang artinya minta ada Bang. Ikuti dulu. Aduh, parah ini. Halo Yesus sudah Markona. memilih pengikutnya atau murid-muridnya, abang tidak percayai dan tidak akan juga Bang yakini. Kami yakini itu. Kita sambut dulu Markona Dan ini. Markona. itulah sampai sekarang yang artinya lanjut terus ya. lanjut Terus, doktrin. gitu. Markona, selamat malam. Jalan itu Bang semuanya. Halo. Saudara Halo. Iya, Katolik Protestan Abang. Kristen, Buka kamera silakan. siap. Apa itu Bang? Ini abang kita kepala sekolah, Pak Pendeta kita ini dia. Intinya kalau menurut aku ya etis 80 ya. Bagusan nggak usah kita lain-layani orang ini, nggak ada. Itu hanya menambah gift orang ini ya, kita ini. Nggak usah dilayani, percuma. Nggak ada lagi penghasilan dari yang lain. Kita di sini. Makanya aku juga Bang itu seperti ini, aku bilang bunga mawar penuhkan 1K kan gitu, itu target Bang. Contoh ya, orang ini gini. Abang bisa diam dulu, Bang Juma bisa diam. Anda memfitnah soalnya. Gimana sih? Namun ternyata pembahasan kami, coba gini lah. kami ini Bang, Coba lah. Coba kita yang nggak naik, mana bahkan ada.
Ada juga sesama bang, sesama mereka bang. Iya, tapi nggak nyampe 1K, nggak nyampe. Jadi intinya gini, kalau menurut aku udah ku paham, ku ikuti, orang ini mengartikan sesuatu itu ke hal negatif, bukan ke positif. Makanya terjadi debat terus. Coba Sampai positifnya kita ini yang udah, yang udah, yang udah. kan nggak ada gunanya. yang ya. positif Abang diajarkan umat yang positif di agama Anda itu apa? bagus, Ada bagus nggak lah yang positif? mengajarkan itulah. Yang positif di agama Anda itu apa? Enggak, Satu abang aja. itu mengartikan perkataan itu ke hal-hal negatif. Ya, memang nggak ada positif di tempat Anda selalu Nah, mengarahkan. itu. Jadi kita kalau kita layani gini terus, Silakan, mana yang positif Ya di kan? agama Anda yang positif yang mana? Jadi permintaanku buat khusus Kristen yang ada di sini, kita turun aja, nggak ada artinya itu. Kita nggak Positif ada di artinya agama itu. Anda kasih saya secuil aja kalau ada secuil, seteh gigi kalau ada. Menyembah Benar juga orang itu apa positif. yang dibilang bang, yang artinya tidak ada fungsinya, tapi ada Apa yang juga positif sih di agama Anda itu? yang artinya para Semua- orang Kristen mendengarkan secara keseluruhan itu bagus juga bang. Termasuk Semua yang artinya ini berdiskusi ya, berdialog gitu. Semua Seperti itu, yang ada di agama Anda itu ditendang, dilemparkan ke laut oleh Yahudi. Apa yang bagus? Apa yang positif? Itu Dari ajaran kalau para menurut nabi abang, yang positif Bang, di Kristen kalau itu menurut apa? abang tanya juga aku bang, bagaimana agama kami bang? Waduh, kembali juga gitu pemikiranku bang. Artinya melecehkan sekarang- abang. Nah, Sekarang enggak begini, juga Bu. percaya saya bang itu semua bang. Yang apa yang Kristen. abang percaya? Enggak percaya saya bang. Kristen Ah, itu kan iya. selalu mengaku Tapi dari kembali Yesus. sama kami ada yang seperti ini. Mari kita saling menghormati di antara Iya. Iya, betul Itu aja, itu. Bang. Kita harus saling Tapi udah abang menghargai, tantang menghormati. kami. Udah abang tantang hal-hal yang seperti ini. Kami juga berbicara juga bang. Yang artinya Wah. kami berbicara artinya melawan hal-hal yang seperti itu. Mengajarkan yang tadi. Karena kami tidak mau tentang orang-orang yang palsu seperti bang. Ajaran palsu tadi bang. Kalau abang itu sudah Sesuatu mengarah ke yang ajaran tidak palsu. berasal, kutanya dulu. Sesuatu yang tidak berasal dari Yesus itu asli atau palsu? Palsu bang, termasuk bang Palsu. cuma 01 itu palsu bang. Oke, yang tidak 100%. berasal dari Yesus itu 100% palsu. abang itu palsu, Kan Bang. gitu. Nah, kitab Lukas ini apakah dari Yesus? Kalau kitab Lukas itu adalah dituliskan oleh kitab Lukas itu sendiri. Nah, apakah Dia dari adalah- Yesus? Apakah kitab Lukas ini dari Yesus? Ya kembali dia hanya melihat dan mengamati langsung secara kasat mata. Apakah kitab Dia Lukas melihat kejadian ini itu, peristiwa itu bang. apakah kitab Lukas ini dari Yesus? Udahkah saya bilang tadi bang, dengarkan saya bang. Kalau Lukas itu melihat kejadian itu langsung, Iya, kejadian saya tidak tanya artinya itu, Bang. Saya tidak peristiwa tanya, yang ya. terjadi pada saat itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah buku Lukas ini dari Yesus? Ya asli juga itu bang, asli itu bang. Ada itu tolak ukurnya juga yang artinya keasliannya itu. Kalau tidak asli itu Aku yang artinya lemas. itu dibuang itu bang, dibuang kalau memang palsu. Aku yang lemas, abangku. Lihat abang ini pengetahuan abang tentang agama Anda. Yang diakui Sebenarnya itu bang, kitab Perjanjian Baru yaitu 27 bagi Protestan, bagi Katolik bukan itu. beda pula. Yang saya pertanyakan itu adalah apakah Yesus itu mengenal buku Lukas? Dikenal itu bang, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu sangat bermanfaat. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketawa abang, kenapa ketawa? Karena abang tidak Di mana percaya akan Yesus? itu. Di mana Yesus memberikan legitimasi terhadap buku bilang Lukas, seperti Markus, ini, Bang. Matius, Yohanes? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tidak percaya bang. Saya tidak percaya akan kalimat itu. Itu berasal dari Arab Saudi. Gak nyambung. Itu kalah abang kan kalah. Saya tidak percaya kan itu. Saya anggap itu ilah-ilah lain yang abang percayai.
Makanya Bang, jangan serang itu semua yang artinya ya apa kayak kau tuduh doktrin itu palsu. Aduh. Padahal itu bersumber daripada Tuhan Allah semuanya, Bang. Artinya mereka diurapi itu, Bang. Bukan asal-asalan mereka menyampaikan firman Tuhan itu. Bukan asal-asalan mereka menuliskan kitab suci itu. Aduh, abang pikir itu hasil pemikiran manusia? Enggak, Bang. Yesus memberikan legitimasi enggak kepada Lukas untuk mencatat, untuk menyusun itu Bang. Kalau itu abang tuntut di mana SK-nya itu bukan zaman sekarang, Bang, bukan zaman now itu yang artinya dituntut legitimasi itu SK apanya penulisannya, enggak Bang, sama itu Bang. Karena ini zaman ya bagaimana di balik zaman purba kan, purbakala. Jadi Yesus tidak mengenal buku Lukas. Kalau dikenal Bang, 100% Bang dikenal. Dalilnya di mana? Itu adalah hasil daripada ajaran Yesus itu sendiri. Dalilnya di mana? Seperti ini Bang, kita lihat di dalam Lukas 4 nomor 16. Seperti biasa di hari kelahirannya, seperti biasa di tempat kelahirannya di hari Sabat di Nazaret, Yesus selalu masuk ke bait suci dan tampil di depan umat membacakan Alkitab. Nah, artinya Yesus membaca sebuah kitab di dalam rumah ibadah orang Yahudi. Berarti Yesus mengenal kitab itu. Pertanyaannya, apakah itu kitab Lukas, kitab Markus, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya yang dibaca? Kitab Yesaya. Yesaya kan? Nah, sekarang apakah Yesus mengenal PB, Perjanjian Baru ini? Dia kenal itu Bang, dia kenal, bahkan makanya dia saya kasih contoh. Dia yang penyampai firman itu Bang. Makanya saya kasih contoh di dalam Lukas 4:16 tadi. Jangan merokok, PL nanti PL. Apakah Yesus pernah membaca PB? Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen? Karena dia yang dibahas di situ Bang. Makanya apa yang dikeluarkan, difirmankan oleh Yesus itu ditulis oleh para rasul-rasulnya. Contoh tadi Matius. Iya. Mereka itu kenapa dikatakan rasul Bang? Melihat kelahiran Yesus itu sendiri, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, mereka tuliskan. Aku pun saya lihat Bang, Rumah 01 adalah orang Batak asli. Saya saksikan berjumpa kita di Medan kan ini Bang, yang artinya saya itu boleh abang katakan. Halo teman-teman yang baru naik, Kristen apa Katolik? Islam. Ya. Naikkan Bang. Jangan turun. Yang satunya Bang Zuma, assalamualaikum nih Bang Zuma. Waalaikumsalam. Enggak Bang, tujuan saya masuk di komalnya Abang cuman satu Bang. Ada sesuatu yang saya mau minta tolong sama Bang Zuma. Ya. Ada salah satu saudara kita yang non Muslim bernama Mikana itu, dia sekarang buka komal Bang. Tiap malam tadi dia saya nonton komal. ada salah satu ustadz atau tokoh agama Islam yang diserang habis-habisan Bang. Siapa yang diserang sama Mikana? Ustadz siapa tadi itu namanya Bang? Itu sudah 3 malam 1 rupiah itu Mikana Bang. Dia terlalu gimana kayaknya habislah. Untuk teman-teman yang masuk di atas itu selalu Mikana itu selalu serang habis-habisan dia Bang. Ya kenapa naik ke atas? Nah, maksudnya mereka tuh tidak ada yang bisa ngalahkan argumennya dia gitu. Maksudnya Mikana paham Al-Quran gitu? Mikana dia non Muslim Bang. Dia selalu bantah. Maksudnya dia paham Al-Quran.
dia Masalahnya bisa itu, Bang. masalahnya di Masalahnya mana? Apa itu Dia nggak paham masalahnya? Al-Quran. Dia nggak ada Iya, argumennya kalau dia nggak paham bahwa Al-Quran, nggak ada bedanya sama anjing berarti. Apa masalahnya di mana? Mikana debat dengan orang Islam, iya, terus Mikana bertanya ke orang Islam tidak bisa menjawab. iya. Intinya ini adalah bang laporan sama abang mereka ini bahwa ada terus kawanmu. terus ketika orang ini tidak bisa menjawab, Islamnya yang salah gitu. Bukan, Bang. Makanya Yang saya salah minta tolong. oknumnya karena dia dongok naik ke situ. Udah tidak tahu Al-Quran, naik di kamarnya Mikana ya, babak belur lah. Iya. Buat WA aja malam. Itu nanti usaha Coba yang Muslim ndak usah ke komalnya orang Kristen kalau kalian itu tidak bisa menjawab gitu. Mending tidur. Kalian Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Barang siapa yang duduk sudah menjadi ketetapan Tuhan, ketetapan Allah, barang siapa yang duduk dengan yang orang-orang yang mengolok ayat suci Al-Quran, apa kata Allah? Allah akan memasukkan orang-orang itu bersama dengan orang kafir ke dalam api neraka bersama-sama. Al-Quran surah An-Nisa. Tuh. Bang ini, bang ini. Itu ketetapan, Bang, ketetapan dalam dalam Islam, dalam Al-Quran. Kalau ada orang duduk bersama dengan orang-orang kafir yang mengolok-olok Al-Quran, dia sama posisinya. Itu sudah ketetapan itu. Karena sudah tahu orang kafir itu tidak mungkin paham Al-Quran. Kalau paham Quran pasti sudah pindah ke Islam. Bukti dia tidak pindah ke Islam, itulah bukti bahwa mereka nggak paham Quran. Kalau orang Kristen paham Al-Quran, saya yakin 100% pasti pindah ke Islam. Justru karena tidak paham, tapi bisa membaca terjemah. Pada saat baca terjemah, bisa dia tafsirkan. Pada saat dia tafsirkan, kita umat Islam awam ini terpengaruh, padahal itu tafsir bebas. Gitu. Jadi kalau ada orang yang Islam yang duduk bersama dengan orang yang mengolok-olok Al-Quran, Al-Quran mengatakan itu sudah menjadi ketetapan di dalam ketentuan Tuhan. Siapa yang duduk bersama pengolok-olok Quran, maka dia sama seperti pengolok-olok itu. Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam bersama-sama. Gitu. Amin, amin. Kalau itu amin seperti itu. Innallaha jamil munafiqin wal kafirin fi jahannam. Nah, itu dalilnya. Yusuf PI apa Yusuf PI? Mikana. Yusuf PI itu pendebat juga dia, apologet. Oh, Yusuf PI. Iya. Ustadz itu bang atau apa? Aku juga tidak tahu Ustadz atau kalau penampilannya sih Ustadz, tapi di belakang layar saya nggak tahu. Coba kasih tunjuk SK kamu bilang. Sama seperti abang ini, sedikit SK, mentang-mentang Nah, yang adanya SK guru, saya itu sebagai sintua mentang-mentang ada SK saya. mentang-mentang guru gereja. Itu ditahbiskan itu bang, ditahbiskan. Yang artinya dalam nama Bapa kembali kan gitu. Assalamualaikum Bang Suma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dikasih tahu yang tadi teman saya ya. Ada Ustadz PI di komalnya Mikana, katanya diserang. Maksudnya diserang gimana sih? Orang debat kok diserang gimana sih? Apa sudah pada stres kalian? Orang berdiskusi itu yang serang menyerang argumen. Biasa. Kenapa menangis? Dan itu bukan menjadi doktrin bagi kita, bagi klien, bukan juga. Kenapa kalian orang berdiskusi, orang berdebat? Iya. Itu adu argumen. Kok Kalau diserang salah, gimana boleh maksudnya? Boleh disalah. Kalau salah boleh disalah. Nggak apa-apa.
Assalamualaikum. Apa itu menjadi resmi? Waalaikumsalam. Enggak. Ini saya juga diserang di sini, diserang sama Islam semua yang naik saja diserang di sini. Pernikahan dengan Yusuf PI itu kan? bukan salah, tapi Yusuf PI itu Kan? Ya, Komal kalau saya main diserang judi, Bang. juga Kalau nih. main judi, Bang. Sama orang-orang lebay. Kalau dia judi Diserang juga, juga Bang. sama orang-orang lebay saya nih sekarang nih. Yusuf PI ada pikirnya ini Yusuf PI Masuk toilet kunci dari dalam.